hidup 2 tahun kenapa ditinggalkan kan gitu ya. Begini teman-teman semuanya, bahwa sekarang ini sudah ada namanya artificial intelligence. Sehingga kalau teman-teman ini masih mengandalkan sudahlah kuliah tapi nggak paham dengan apa yang dimaksudkan dalam KUH Perdata ini, maka teman-teman pasti akan tertinggal. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita memilih menjadi seorang praktisi hukum, saya bilang lawyer itu saya tidak memahaminya adalah advokat, tetapi praktisi hukum teman-teman semuanya, maka mau tidak mau teman-teman harus memahami bahwa ada yang akan kita kerjakan dan ada yang akan kita pilih teman-teman semuanya. Ini nanti sebenarnya ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, karena saya akan mulai dengan kalimat itu begini ya. Pertama adalah apa sih yang menjadi pilihan kita ketika kita menjadi seorang sarjana hukum? Bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa, bisa jadi advokat, bisa jadi notaris, bisa konsultan KI, mediator, likuidator, kurator, atau konsultan yang memang fokus kepada non litigasi. MOU. Apa itu MOU? MOU itu bukan perjanjian, Pak. Ya, MOU itu bukan perjanjian. Walaupun terdiri dari judul, pasal-pasal, tetapi dia bukanlah perjanjian pokok yang menuntut hak dan kewajiban. Dia adalah, kalau dalam Islamnya mungkin ta'aruf lah ya. Ini Mas Hasan kan nampaknya anak pesantren dulunya ya. Ada perkenalan dulu ya. Umpamanya saya dengan zona hukum umpamanya punya keinginan mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia. Maka kalau kami bikin MOU, kami tidak akan konkretkan dalam bentuk perjanjiannya berapa, bagaimana, tanggal berapa, enggak. Kami akan bikin bahwa kami adalah sama-sama ingin memajukan pendidikan hukum. Kalau kita cari di dalam KUH Perdata, insya Allah lah kita nggak akan ketemu, Pak. Tapi apa itu MOU? Ini dia, Pak. Kalau menurut Pak Munir Fuadi mengartikan perjanjian pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengatur secara detail. Nanti saya tunjukkan contohnya, Pak. Ketika kamu bikin perusahaan lalu kamu bertengkar di antara kamu, itu memang sifat alamiahmu. Tapi ketika kamu sudah bikin perusahaan lalu kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain di luar perusahaan itu yang tidak diinginkan oleh hukum. Itulah yang dikenal dengan istilah perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Hukum itu adalah bingkai kehidupan. Hukum itu memang berbeda dengan etik. Kalau kita bicara etika, itu bukan hukum. Tapi hukum itu ciri utamanya berlaku bagi semua. Beda dengan etika, Pak. Etika itu hanya berlaku pada sebuah kelompok saja. Jadi contohnya kalau mamanya Anda pergi ke pasar, orang teriak-teriak, itu biasa. Tapi kalau Anda di kelas, lalu teriak-teriak, itu luar biasa. Kenapa? Karena itu melanggar etika. Ya. Tapi kalau hukum, sama semua, Pak. Walaupun dalam prakteknya mungkin Anda lihat ada beberapa dinamika, saya tidak bicara masalah prakteknya. Tapi kalau bicara hukum, adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan harus kita ikuti. Saya Pak Beni bilang begini, Wan, apa cita-citamu? Salah satunya jadi seniman. Seniman apa? Seniman kontrak. Orang pada ngetawain tuh. Mana ada seniman kontrak? Ada. Ini sebuah keterampilan. Jadi nanti ketika Pak Beni didatangi 2 orang yang mau bikin kontrak, lalu kemudian mereka bercerita dengan Pak Beni sekelebat saja bilang, saya bisa buatnya. Ciri kita nanti kalau jadi perancang kontrak atau seniman kontrak, Pak Yasin, Bapak dan Pak Beni dan teman-teman haruslah menjadi pihak yang netral, tidak menerima titipan. Dengarkan para pihak itu, lalu kemudian suruh mereka bercerita, kalau perlu direkam gitu ya, lalu bikinlah sebuah kegiatan ilmiah yang terstruktur. Susunlah, rancanglah hubungan kontraktual itu secara sistematis dan logis.